Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah Politik Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Al-Wayo. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita terkait dengan pokok-pokok pembahasan politik hukum. Pada pembahasan yang lalu sudah kita membahas tentang konfigurasi politik hukum yang ada di Indonesia, mulai dari sebelum kedatangan Islam atau sebelum berdirinya Kesultanan Islam, kemudian pada masa Kesultanan Islam, kemudian pada masa kedatangan kolonialisme Belanda, kemudian pada masa kedatangan fasisme Jepang. Itu sudah dibahas semua tentang bagaimana model, karakteristik, dan konfigurasi politik hukum yang ada pada saat itu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu konfigurasi politik hukum di Indonesia pada masa setelah proklamasi kemerdekaan. Baik. Jadi konfigurasi politik hukum Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Kita harus pahami bahwa pada saat detik-detik kejatuhan atau kekalahan tentara fasisme Jepang, ketika fasisme Jepang ini itu dibombardir oleh pasukan sekutu yang dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini dan sekutu-sekutunya menganggap Jepang itu sebagai musuh mereka dalam hal kolonialisme yang ada di Asia Tenggara dan di Asia pada umumnya. Jadi Asia pada umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya. Jadi Amerika, Inggris, dan negara-negara Eropa yang lain yang negara jajahannya itu sudah dicaplok oleh fasisme Jepang, maka mereka berkepentingan untuk itu mengembalikan kolonialisme mereka. Tetapi kolonialisme mereka ini, kolonialisme bangsa Amerika dan sekutunya itu kan dicaplok oleh fasisme Jepang. Mereka berkepentingan untuk itu. Maksudnya mereka berkepentingan untuk itu adalah bagaimana mengusir fasisme Jepang dari Asia. Dan Jepang terus terang sangat sulit dikalahkan oleh tentara sekutu ketika itu. Karena Jepang ini memiliki semangat militer. Jadi memiliki semangat perang yang begitu tinggi. Bahkan mereka itu sampai rela untuk dalam perang itu untuk bunuh diri. Yang atau istilahnya harakiri. Jadi pasukan tentara Jepang itu rela untuk melakukan bunuh diri. Maksud saya begini. Ketika mereka menyerang Pearl Harbor, pelabuhan perang yang ada di Hong Kong yang dikuasai oleh Amerika Serikat, tentara-tentara Jepang itu mengendarai pesawat perang, jadi dia pakai pesawat perang dan itu ditabrakkan di Pearl Harbor itu dengan bunuh diri. Dan mereka sampai di situ, mereka berani melakukan itu. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sebuah perjuangan demi pengabdian kepada kaisar. Nah, itu. Nah, inilah yang menyebabkan ketika itu Jepang merupakan pasukan militer yang sulit untuk dikalahkan oleh tentara sekutu Amerika dan Inggris. Maka Amerika dan Inggris ini mencari cara bagaimana untuk mengalahkan atau menaklukkan Jepang. Nah, pada saat itu Amerika Serikat itu membuat bom. Jadi dia membuat bom yang pada masa itu bom itu dikenal sangat dahsyat, yang dikenal dengan nama bom atom. Jadi bom atom ini dibuat oleh tentara Amerika untuk menyerang atau untuk mengalahkan pasukan Jepang. Maka tentara Amerika, pasukan Amerika lewat pesawatnya itu kemudian melakukan pengeboman di beberapa wilayah yang ada di negara Jepang, yaitu melakukan pengeboman di Hiroshima tanggal 16 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945.
Nah, ternyata efek dari bom atom itu sungguh sangat luar biasa. Luar biasanya itu daya ledaknya, itu daya hancurnya itu luar biasa. Saking luar biasa daya hancurnya, pada saat itu dianggap Hiroshima dan Nagasaki itu mengalami kiamat karena dahsyatnya bom atom. Nah, itu efek bom atom itu sampai sekarang di Hiroshima dan Nagasaki itu sampai sekarang itu tanahnya itu menjadi tanah yang ini tidak bisa ditanami lagi, menjadi tanah yang tidak subur karena akibat dari pengaruh radiasi atom gitu, radiasi dari bom atom. Nah, akhirnya pada saat itu Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito kalau saya tidak salah, karena mengingat efek dan dampak dari bom atom itu sangat luar biasa efeknya itu sampai ini mematikan orang-orang Jepang yang ada di Nagasaki dan Hiroshima yang sangat luar biasa itu. Akhirnya Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Nah, otomatis dengan menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka semua wilayah-wilayah yang tadinya diduduki oleh Jepang, oleh fasisme Jepang, itu dinyatakan juga takluk. Takluk itu begini artinya, Jepang itu karena dia sudah takluk, menyatakan menyerah tanpa syarat, akhirnya ya tentu terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia melihat peluang ini. Nah, Indonesia melihat peluang ini terjadinya kekosongan kekuasaan karena Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi pada saat itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia itu mendengar di siaran radio. Jadi waktu itu kan masih yang masih populer dulu itu adalah siaran radio. Kalau dulu ya tahun 40-an itu ya masih terkenal ya. Kalau sekarang ini kan akses informasi itu kan sudah gampang. Itu sudah lewat akses internet. Kalau dulu enggak, lewat siaran radio. Nah, itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia itu mendengar ternyata Jepang itu sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, akhirnya karena menyerah tanpa syarat kepada sekutu, otomatis di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan vakum. Nah, inilah kemudian menimbulkan pemikiran, menyebabkan ya, maksud saya ada pemikiran dari para pendiri para tokoh-tokoh bangsa ketika itu menganggap bahwa kita ini sudah tidak ada lagi bangsa yang menjajah kita. Ini terjadi kekosongan kekuasaan. Menyusul ketika Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu, dalam hal ini Amerika dan Inggris. Nah, pada saat itulah petinggi-petinggi bangsa Indonesia berkeinginan untuk menyatakan Indonesia merdeka. Tapi ketika itu bangsa Jepang menyatakan Anda ini belum siap untuk merdeka. Ya, pada saat itu tentara pendudukan Jepang itu menyatakan Anda itu belum siap untuk merdeka. Makanya dikatakan ya Anda harus buat dulu panitia. Buat dulu panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka disitulah kemudian dibentuklah satu panitia yang disebut dengan nama panitia itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disingkat dengan BPUPKI. Anggotanya itu 62 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiudiningrat. Pada saat itu, gagasan Indonesia nanti yang pada saat nanti Indonesia merdeka yang diperbincangkan di BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 lewat pidato Dr. Rajiman Weddiudiningrat adalah perbincangan pertama, kalau nanti Indonesia merdeka, dasarnya apa? Nah, itu. Ideologinya apa? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Apa ideologi yang menjadi dasarnya? Jadi, apa ideologi yang akan menjadi dasar bagi Indonesia merdeka nanti? Nah, ini yang menjadi perbincangan hangat pada saat itu di BPUPKI. Nah, pada saat perbincangan itu, terkait dengan itu, terjadi perbedaan pendapat. Jadi harus kita pahami bahwa di BPUPKI itu ada dua kelompok, ada dua kubu. Ada kubu nasionalis, dan ada kubu Islam.
Jadi ada kelompok nasionalis, ada kelompok Islam. Nah, dua kelompok ini terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam ketika itu tentang apa yang menjadi dasar negara Indonesia, dasarnya ya, ideologi Indonesia, dasar negara Indonesia maksud saya. Ketika nanti Indonesia itu merdeka. Nah, itu. Ketika nanti Indonesia merdeka. Kelompok Islam, kubu Islam, ya seperti dari Haji Agus Salim, kemudian tokoh dari Muhammadiyah, Abi Kusno, kemudian tokoh dari Nahdlatul Ulama Wahid Taslim, itu menghendaki, tokoh-tokoh Islam ketika itu menghendaki kalau dasar negara kita harusnya berasaskan kepada syariat Islam. Nah, tapi ternyata gagasan untuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara ketika itu mendapat protes, mendapat perlawanan dari kelompok nasionalis. Ya, siapa itu ya? Soekarno, kemudian siapa lagi, Ahmad Subarja, pokoknya tokoh-tokoh nasionalis yang hadir ketika itu. Mereka berpandangan menolak untuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara dengan alasan bahwa penduduk Indonesia ketika itu bukan hanya Islam, ada banyak agama yang hidup di wilayah Indonesia. Maka kubu nasionalis, orang-orang nasionalis ini itu menolak kalau menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. Ini terjadi perbedaan ketika itu. Ketika terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan pendapat di BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang jumlahnya 62 orang, yang 62 orang ini merupakan representasi dari tokoh-tokoh bangsa ketika itu terjadi perbedaan pendapat tentang apa dasar negara kita. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Nah, itu. Akhirnya, nah ini ya, akhirnya karena tidak ada kata sepakat, maka dibentuklah panitia 9. Dibentuklah panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ada 9 orang panitia kecil ini, atau panitia 9, yang diketuai ketika itu oleh Insinyur Soekarno. Nah, tugas dari PPKI ini, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah menyusun, mengkompromikan apa nanti yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Nah, itu yang diperbincangkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Panitia 9 itu. Nah, hasil dari Panitia 9 tadi, saya sudah jelaskan, hasil dari Panitia 9, itu kemudian menyusun semacam dokumen yang dikenal dengan istilah General Agreement. Kesepakatan dalam Panitia 9 menggagas satu kesepakatan tertulis, atau ya ketika itu dikenal dengan istilah The General Agreement, membuat semacam kesepakatan tertulis. Itulah yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Dikemukakan ketika itu Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang isinya Piagam Jakarta itu ada 5 sila di dalamnya. Dalam 5 sila itu, pada sila pertama menyatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk. Ini menjadi dokumen sahih ketika itu. Menjadi dokumen formil kenegaraan yang menjadi dasar bagi Indonesia merdeka nanti. Inilah yang akan menjadi poin penting. Inilah yang menjadi dokumen tertulis. Inilah yang menjadi General Agreement. Disepakati. Nah, ternyata kemudian pada saat disusunnya Konstitusi Negara Indonesia, yaitu dengan disusunnya Undang-Undang Dasar 1945, ternyata kelompok nasionalis ini melakukan berbagai macam upaya-upaya supaya Piagam Jakarta ini tidak dijadikan sebagai sebuah landasan karena ada kata-kata syariat Islam. Artinya kelompok nasionalis ini tetap tidak setuju kalau ada kata-kata atau kalimat syariat Islam di dalamnya. Nah, itu tidak sepakat.
Jadi tidak sepakat kalau ada kata-kata atau kalimat syariat Islam yang tercantum di dalam piagam Jakarta. Itu mereka tidak sepakat. Kelompok nasionalis atau kelompok nasionalis, mereka tidak sepakat. Akhirnya ketika disusun Konstitusi Indonesia, jadi Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ketika disusun, maka dilakukanlah upaya supaya 7 kata ketuhanan yang Maha Esa, kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang 7 kata itu kemudian diupayakan untuk dihapus. Diupayakan untuk dihapus. Akhirnya, kemudian singkat cerita, 7 kata itu, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu dihapus. Maka menjadilah kesepakatan dasar negara Indonesia, itu yang dikenal dengan istilah Pancasila, yang dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi ketika disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dan juga Undang-Undang Dasar 1945, maka inilah yang diberlakukan sebagai konstitusi negara Indonesia. Itulah yang dijadikan sebagai konstitusi negara Indonesia. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu ada dinyatakan di alinea keempat secara implisit bahwa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila, yaitu dengan 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, permusuhan dan permakmuran, dan seterusnya, dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu 5 sila. Inilah yang sampai saat ini menjadi dasar ideologi kenegaraan, jadi ideologi berbangsa dan bernegara bagi bangsa ini sampai saat ini. Nah, setelah itu, setelah terbentuk setelah beres semua ini, setelah beres semua itu, setelah disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, setelah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka kemudian dilakukanlah pemilihan Presiden Republik Indonesia. Nah, dari hasil kompromi dari petinggi-petinggi negara setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, jadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Konstitusi Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan pembukaannya, dan juga di dalam pembukaan itu ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, maka dilakukanlah pemilihan Presiden Republik Indonesia. Disepakati maka yang menjadi presiden pertama negara Indonesia itu adalah Soekarno, dengan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadilah kemudian jejak pemerintahan Indonesia itu diawali oleh Soekarno sebagai presiden pertama. Nah, Soekarno sebagai presiden pertama negara Republik Indonesia ketika itu rezim pemerintahan Indonesia namanya menjadi Orde Lama. Nah, inilah di sini kita akan bahas bagaimana konfigurasi politik hukum Indonesia pada masa Orde Lama. Nah, ternyata Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, meskipun Pancasila masih menjadi dasar negara Indonesia ketika itu, tapi ternyata sosialisme ini masih menjadi karakter, masih menjadi ciri yang mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. Artinya maksud saya begini, meskipun ketika itu secara formal telah ditetapkan Pancasila adalah dasar negara Indonesia, itu diakui ketika itu. Bahkan oleh Soekarno juga diakui. Tetapi oleh Soekarno, nilai-nilai Pancasila ini diformat sedemikian rupa, isi dan nilai dan ide-ide yang dalam Pancasila itu diformat ke dalam ideologi Soekarno. Apa ideologi Soekarno ketika itu adalah ideologi sosialisme.
Nah, dari sini dengan berdasarkan ideologi sosialisme itu, Soekarno kemudian membangun sistem pemerintahan yang dia sebut dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Dampaknya apa? Dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang dijadikan oleh Soekarno sebagai basis dari pemerintahan dia, akhirnya apa dampaknya? Menjadikan Soekarno sebagai pemimpin yang otoriter. Nah, ini ya. Ini tadi sudah dibahas ya. Piagam Jakarta menjadi jenderal itu. Nah, sehingga pada masa itulah karakter politik hukum pada masa Orde Lama itu adalah tegak berdasarkan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Nah, sehingga pada saat itu semua produk hukum, produk undang-undang yang dikeluarkan pada masa Soekarno adalah produk undang-undang yang mencerminkan otoritarianisme dari Soekarno. Yang mencerminkan otoritarianisme dari Soekarno. Jadi semua corak undang-undang, corak kebijakan hukum ketika itu, corak politik hukum yang dibangun oleh Soekarno pada masa Orde Lama itu adalah corak hukum yang lebih bertumpu kepada karakteristik kebijakan dari Soekarno itu sendiri. Nah itu. Salah satu contoh bagaimana Soekarno itu membangun otoritarianisme politiknya yang akhirnya mempengaruhi semua produk-produk dan kebijakan hukum yang ada ketika itu. Misalnya Soekarno itu mengeluarkan satu produk hukum, ini hanya salah satu contoh. Soekarno itu mengeluarkan satu produk hukum yang dikenal dengan istilah Perpres nomor 11 tahun 1993 tentang anti subversi. Jadi ketika itu, kalau ada orang-orang yang mengkritik kebijakan-kebijakan Soekarno, maka itu dianggap sebagai orang yang melakukan subversi terhadap negara. Padahal sebetulnya itu bukan subversi kepada negara, tapi subversi kepada kekuasaan Soekarno. Itu dianggap itu. Maksudnya dianggap bahwa kebijakan atau protes atau kritik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa saat itu dianggap bahwa kebijakan itu adalah kebijakan yang membahayakan kekuasaan Presiden Soekarno. Nah akhirnya ketika itu Hamka, kalau kita kenal ada ulama besar Hamka, namanya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, orang Minangkabau. Nah Hamka ini itu kerap kali mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan protes maksud saya, mengeluarkan berbagai kritik terhadap kebijakan-kebijakan Soekarno. Ini yang menyebabkan kemudian Soekarno ini agak marah. Nah, akhirnya didesain di skenario sedemikian rupa untuk menduduh Hamka. Hamka itu dituduh mau membunuh Presiden Soekarno. Nah, itu. Istilahnya sekarang dikriminalisasi. Hamka itu dikriminalisasi. Akhirnya Hamka ditangkap pada tanggal 27 Januari 1994. Ditangkap dengan tuduhan itu mau melakukan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Nah, jadi begitu karakter politik dari Orde Lama pada masa Presiden Soekarno. Nah, karena Presiden Soekarno ini semakin menjadi-jadi, kebijakan-kebijakannya yang otoriter, semakin menjadi-jadi kebijakan-kebijakannya yang otoriter. Pada akhirnya, banyak kalangan masyarakat ketika itu, termasuk dari kalangan Angkatan Darat ketika itu, menjadi tidak senang dengan perilaku Soekarno ketika itu. Menjadi tidak senang. Akhirnya, karena desakan dari seluruh rakyat Indonesia, apalagi ketika itu komunis semakin menguat di era pemerintahan, akhir-akhir pemerintahan Soekarno, akhirnya ketika itu atas desakan seluruh elemen masyarakat yang diprakarsai atau dimotori oleh mahasiswa dan Angkatan Darat ketika itu, akhirnya Soekarno ini lewat Super Semar 11 Maret 1966, surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno yang memberikan kekuasaan untuk mengendalikan keamanan negara kepada
Letnan Jenderal Soeharto ketika itu, maka perlahan-lahan dari situlah yang menjadi titik kemudian akhirnya Soekarno ini diadili, diminta pertanggungjawaban oleh MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara itu, yang kemudian mengimpeach, menjatuhkan Soekarno atau memecat Soekarno menjadi presiden. Nah, sejak itu pada tahun 1968 kemudian beralihlah, dilantiklah Soekarno menjadi Soeharto ya, Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dan Soeharto ini berkuasa kurang lebih selama 32 tahun lalu. Nah, jatuhnya Soekarno itu kemudian menjadikan karakter politik rezim pemerintahan Indonesia berubah menjadi karakter politik menjadi, artinya begini Mas saya. Dengan naiknya Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, rezim pemerintahan Indonesia itu berubah nama menjadi Orde Baru. Tadinya Orde Lama itu menjadi Orde Baru. Nah, disinilah yang kemudian kebijakan politik hukum Indonesia basisnya adalah kebijakan politik hukum Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, itulah, jadi tadi itu pada masa Soekarno. Nanti selanjutnya nanti saya akan lanjutkan lagi bagaimana konfigurasi politik hukum Indonesia pada masa Orde Baru. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian.